Mbak mungkin tahu bahwa ketika kita bekerja di suatu perusahaan itu semakin tinggi jabatan kita, waktu kita habis. Kita seperti milik perusahaan. Kelemahan peternak atau petani Indonesia kan dia nggak tahu analisa. Jadi dia nggak tahu kalau dia kaya sebenarnya. Itulah yang kemudian menghantam saya sendiri kalimat itu. Saya bilang kalau tipe orang quitter itu dalam hidupnya dia mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, Feby tak pernah bosan untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga bikin kita makin terbuka terhadap pertanian. Dan hari ini akan hadir narasumber yang amat sangat luar biasa, yaitu Bapak Toto Sugiharto untuk membahas pertanian kambing etawa seperti apa dan budidaya kopi saplawa di daerah Donorejo, Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, lancar. Bagaimana tadi perjalanannya menuju ke studio? Menyenangkan. Selalu menyenangkan karena untuk berbagi kita memang harus bahagia. Alhamdulillah. Langsung aja di poin pertama. Kita kan Bapak mempunyai budidaya kambing etawa. Berapa banyak sih Pak kebutuhan kambing di Indonesia dan bagaimana prospek usaha ke depannya? Kalau kebutuhan sebenarnya memang sangat tinggi ya, karena dari pasar, kita ngamati pasar dari sejak 2007 dulu saya mulai itu, kita tidak pernah bisa mencapai 10% dari target permohonan pasar. Jadi sebenarnya sangat terbuka sekali gitu. Jadi nggak pernah kita memenuhi? Nggak pernah, karena keinginan pasar ibaratnya besar? Pasar itu 100 ekor, kita paling punya cuma 10. Terus masyarakat kita cari juga nggak banyak gitu kan. Oke, jadi peluangnya amat sangat besar. Iya, luar biasa. Dunia peternakan itu luar biasa. Jadi entah itu peternakan di kambing, entah yang lain sama. Tapi kambing memang luar biasa kebutuhannya, cukup banyak gitu. Apalagi di bulan-bulan ini nih, misalnya bulan depan itu. Ini masuknya panen tahunan, gitu. Panen raya. Ini kagetan gitu lah. Iya, jadi pasti harganya juga lumayan tinggi di waktu tertentu. Jadi kalau sekarang ini kan kurban ya, jadi jantan lebih mahal, biasanya agak mahal ya, tapi di waktu-waktu tertentu kebutuhan itu tinggi di betina. Oh, jadi ada momen-momen tersendiri gitu ya. Ya. Terus kenapa Pak, Bapak jenis kambing etawa yang dipilih untuk dijadikan usaha? Nah, kambing etawa ini kan sejarahnya dia didatangkan dari Pradesh Etawa. Etawa Pradesh dari India dulu dikawin silangkan, dan itu merupakan jadi salah satu genetik spesial di Indonesia karena sudah tidak mirip Jamnaparinya, tidak mirip kambing Jawa. Jadi satu genetik baru yang menjadi istimewa. Dia penghasil susu, penghasil daging, jadi bisa ambil dua sisi. Dwiguna ya, gitu ya. Ya, di samping daging ada susunya, itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Kalau di peternakan Bapak nih, lebih kambing etawanya, lebih dua-duanya, antara maksudnya susunya atau lebih ke dagingnya atau bagaimana kalau di peternakan kambing etawa Bapak? Kalau saya ngambilnya kan breeder ya. Jadi kan peternakan itu ada beberapa macam. Ada yang ibaratnya ada yang breeder itu nanti beranak pinak, dia reproduksi. Tapi kalau ada juga yang dia pengemukan, pembesaran atau fattening, dia arahnya nanti ke pedaging. Ada yang dairy farm, jadi dia ngambil di perahnya. Jadi ada 3 macam itu. Nah, kalau saya di sisi breedernya. Jadi lebih ke bibitnya gitu ya? Ya, kita membuat bibit, beranak pinak, dan lain sebagainya seterusnya. Kalau untuk perahan nanti ada subnya sendiri, ada fattening atau pengemukan yang ke arah daging ada sendiri. Kita menciptakan bibitnya. Bibitnya. Jadi kalau misalnya ngomongin bibit etawa, gitu berarti Bapak Toto lebih kepada bibit kambing etawa. Sahabat Tani, Feby itu udah ke peternakan di Donorejo, Kaligesing. Ini adalah cuplikan pada saat kita ke sana. Kambing-kambingnya luar biasa. Bapak kalau di sana tuh ada kambing jenis etawa apa aja sih kalau di Bapak? Kalau kambing etawa itu kan sebenarnya kan dia masuknya ke PE ya. PE, peranakan etawa itu peranakan kan etawa. Ada beberapa macam. Itu merek semacam merek gitu lah. Semacam merek, cuman dia nanti di merek itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Ibaratnya motor kan ada yang motor gede, motor kecil ya, itu masih satu merek. PE ini satu merek. Oke. Ada yang terbaiknya di kita yang kita kelola itu namanya kambing Kaligesing.
Kambing Kaligesing. Ya, karena sejarahnya PE ini kan lahir di Kaligesing dulu yang yang kreatif atau agak nakal itu kan orang-orang Kaligesing zaman dulu, karena dulu didatangkan kambing kemudian dikawin silangkan. Langsung dikawin Nah, silangkan. dikawin silangkan dengan kambing lokal yang bagus, akhirnya muncul genetik baru ini. Genetik baru ini. Genetik yang baru ini namanya kambing PE ini yang kelasnya bagus, yang tinggi, yang istilahnya SNI-nya itu diambil nomor satunya itu dinamakan kambing Kaligesing. Oke. Nah, di bawahnya itu ada Jawa Randu itu juga PE, ada Sapera itu juga PE. Oke. Banyak itu, tapi kalau kita mengarah ke kambing Kaligesingnya. Oh, baik. Lebih ke ngarah kambing Kaligesingnya. Sekarang berapa jumlah kambing yang Bapak miliki? Kalau kita kan ada 3 kandang besarnya. Yang kandang di rumah itu sekitar kapasitas 120, di kandang lain juga hampir sama. Jadi ada 3 kandang. Dikalikan saja lah. Jadi udah banyak banget ya Pak ya, alhamdulillah. Ada di plasma juga mungkin sekitar 400-an sekian ekor. 400 sekian ekor. Sekarang nih, kalau kita flashback ke dahulu, pertama kali punya kambing jumlahnya berapa nih Pak Toto Sugiharto? Kita mula-mula di tahun 2005-2006, waktu itu kan saya masih kerja. Iya. Ya, masih kerja. Nah, itu saya sudah mulai beternak dengan hanya sekedar 6 ekor. Hanya 6 ekor? Ya, 6 ekor. Terus kemudian di tahun 2007 ketika saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan, baru saya tambah. Baru tambah. Awalnya 6 ekor. Iya, cuma 6. Sekarang Sahabat Tani jadi 400 sekian ekor. Iya, itu pun harus kita jual sebagian. Kalau enggak nanti penuh kan. Ya, dan kambingnya penuh ya Pak ya? Iya. Jadi awal-awalnya 6 ekor, itu masih kerja. Iya. Nah, dari kerja itulah ketika saya melihara dulu berpikir tentang, analisanya masuk ternyata. Analisa? Jadi kita analisa. Saya enggak punya pengetahuan sebenarnya di kambing tadi. Awalnya itu saya enggak tahu. Saya mau referensinya enggak ada. Artinya saya hanya berani mengambil keputusan karena analisa hitungan saya. Jadi berani mengambil keputusan untuk berternak kambing Etawa itu dari analisis itu? Iya, dari analisa hitungan matematikanya. Saya orang teknik, bukan orang ternak sebenarnya. Malah justru orang teknik, bukan orang ternak. Iya, jadi berani karena saya punya hitungan. Hitungannya. Kerjaan sehari-hari saya kan di proyek. Saya dulu kan di kontraktor, di kantor kontraktor. Nah, kerjaan saya itu ngitung barang yang tidak ada nanti jadinya seperti apa. Sama di kambing saya juga awalnya ngitung. Ini kalau saya punya sekian jadi berapa. Nanti kita bongkar analisanya. Oh iya, nanti dibongkar analisisnya seperti apa. Karena penasaran, biasanya kalau kita mau usaha rata-rata kita suka dulu. Bapak tuh suka juga gak sih sama kambingnya atau langsung karena analisanya ini menguntungkan lalu mengambil pilihan analisa menguntungkan? Ya, saya sebenarnya kalau dibilang hobi saya sukanya apa sih? Ya sukanya duit gitu. Tetap duit. Saya enggak suka sebenarnya di ternak itu. Enggak suka kalau istilahnya bukan terlalu penghobi gitu. Jadi saya karena analisa, jadi ini kalau sekian kambing jadi sekian. Wah, ini setara gaji saya, sudahlah saya di rumah aja beternak. Jadi saya enggak suka karena kambingnya, tapi suka karena duitnya kambing. Lebih besar pada saat kambing berarti dibanding kontraktor zaman dahulu. Iya, iya. Dan saya punya berpikiran kalau waktu itu memang ya masih gajinya gede. Gede dong Pak, kontraktor. Ya, kalau di awal. Cuman saya berpikir bahwa suatu saat nanti pasti ini akan membuat kehidupan saya lebih nyaman, lebih berkualitas, dan uangnya tentu lebih besar daripada saya ketika bekerja di orang. Berarti Sahabat Tani juga penasaran kok kontraktor lebih besar sekarang dibanding pada saat lu kontraktor. Padahal Feby dapat informasi bahwa Bapak tuh dulunya adalah direktur. Sempat menjadi direktur. Ya, kita dulu kan direktur teknik, bukan direktur utama. Kalau direktur utama ya gajinya gede, ya cuman direktur teknik masih di bawah direktur utama. Tapi kan direktur Pak. Ya, betul. Kok melepas jabatan direktur untuk berternak kambing Etawa? Ya, secara kualitas memang oke ya. Uang itu dapat. Tapi kualitas hidup saya enggak dapat di situ. Kualitas hidup tidak dapat. Saya tidak bisa berbagi, saya tidak bisa setiap waktu bercampur keluarga, karena Mbak mungkin tahu bahwa ketika kita bekerja di suatu perusahaan itu semakin tinggi jabatan kita, waktu kita habis. Kita seperti milik perusahaan. Ya mau nggak mau
karena kita di atas jabatannya, mau nggak mau kita harus punya waktu yang lebih. Yang lain pulang jam 4 sore, kita nggak bisa pulang jam 4 sore. Jadi masih ada tanggung jawab di luar itu. Oke, baik. Wah, jadi penasaran nih analisis. Tapi tunggu dulu sahabat tani yang pengen tahu analisis usahanya seperti apa, kita langsung back to the topic terkait budidaya kambing etawa. Itu kan Bapak pembibitan berarti kan ya, pembibitan. Cara nih, bagaimana cara memilih untuk kita sebagai pemula yang pengen membeli bibit kambing etawa itu ciri-cirinya apa sih Pak? Nah, ya. Jadi gini, kambing etawa itu dia jelas secara fisiknya dia besar, tinggi, besar, kemudian pola tubuhnya dia tegap, bagus. Kemudian kalau kita yang mau lihat kualitas, nanti dari bentuk kepala, panjang telinganya, dia rapi telinganya, melipat tapi rapi, menjuntai ke bawah, tidak menjuntai ke bawah tapi melebar. Itu jenisnya bukan PE kali gesing. Baik. PE juga tapi bukan berkualitas seperti PE kali gesing. Nah, terus kemudian nanti dari postur tubuh, lingkar dada, tinggi tubuh, bentuk mata itu pengaruh juga, karena untuk kelas yang bagusnya itu matanya lebih sayu, lebih sendu gitulah ya. Sendu. Nah, kalau yang agak buas itu biasanya genetik Jawanya atau genetik kambing biasanya agak lebih dominan. Lebih gitu. dominan. Ya. Sama untuk jantan atau betina seperti itu. Nah, kalau untuk jantan kita kan agak pengaruh karena 80% genetik dipegang jantan, tapi untuk perkembangan itu betina memang mempengaruhi. Makanya kalau betina milihnya kita yang penting postur tubuhnya besar. Kalau tinggi. betina yang penting postur badannya besar. Ya, jadi tidak harus terlalu melihat kupingnya seperti apa, telinganya itu seperti apa. Nggak harus lihat pola kepalanya, nggak terlalu itu. Oke, untuk betina. Tapi kalau jantan pola-pola mata, ya, semua kepala, ya, sampai warna bulu ya. Warna bulu mempengaruhi Pak? Iya, warna bulu dia dominan hitam di kepala, kemudian badannya putih, atau dominan coklat di kepalanya, warnanya coklat agak merah, putih di badannya. Kalau dibalik, nah itu jelek. Oh gitu. Ya. Oh baik-baik. Ini sahabat tani juga baru tahu, Bibi juga baru tahu ternyata bulu sangat mempengaruhi untuk kambing jenis etawa ini ya. Karena kan kambing etawa di samping dia secara ekonomi penghasil susu dan daging, sering ada kontes. Inilah yang membuat kambing etawa ini jadi berbeda, karena kambing etawa juga ada bagian orang yang dia menilai kambing etawa sebagai kelangenan atau prestis. Nah, itu makanya memang, harganya kalau yang kontes, yang sudah kontes sudah ratusan juta itu. Ratusan Tapi juta. kan lagi-lagi kalau untuk analisa ekonomi kan itu nggak masuk artinya ya, itu untuk buat kepuasan gitu ya, bahaya. Setelah kita banyak duitnya baru kita berpikir tentang kesenangan hati. Kesenangan hati. Bapak menyediakan kambing kesenangan hati? Ya. Wow. Kita itu sebenarnya juga ada keuntungannya, adanya kontes kambing itu orang akhirnya mempertahankan genetik yang bagus, dia recording ya, karena kunci di ternak itu recordingnya bagus harus. Jadi ketika bagus recording pencatatannya, ini anaknya siapa, induknya mana. Oh jadi kayak ada terah-terah gitu ya? Iya, itu yang membuat kambing etawa ini terjaga genetiknya. Sebenarnya itu kan masuk ke dalam bidang pemuliabiaan. Karena kalau tidak ada pemuliabiaan, tidak ada kontes, orang kemudian tidak cenderung untuk menjaga itu. Nah, kalau ada kontes kan kemudian dijaga, maka galur kambing etawa ini yang ras Kalix ini cukup bagus karena terjaga ya. Berapa Pak harga kontes kambing sudah dikonteskan lalu menang gitu? Ya, pengalaman saya pribadi ada yang masih kecil ya. Iya? Tahun 2010 2010 itu saya pernah jual satu cempe umur 4 bulan. Satu cempe berarti anak kambing? Masih anak kambing, itu umur sekitar 4 bulan 5 bulan itu satu harganya 27 juta waktu itu. Nah kemudian di tahun 2011 saya pernah menjual satu ekor dengan harga 96 juta. Jantan besar tapi itu. Jantan besar. Tapi kalau pengalaman banyak teman juga banyak yang sudah di atas 250 juta, yang 300 ada juga itu. Sudah beberapa kali mengantongi kejuaraan gitu. Nah itu biasanya sama pialanya diboyong, harganya di atas 200 juta. Itu tapi itu kan prestis lah. Iya, orang jual beli prestis itu orang yang ketika sudah
mau beli ini mau beli itu sudah kecukupan semua, ya beli kambing dengan harga segitu. Oke, kalau ini bagian untuk yang prestisius, ibaratnya untuk yang di kontes ya sahabat tani. Kalau ini nih harga kambing etawa pada saat ini untuk yang jantan dan betina berapa harganya Pak? Nah, kalau sekarang untuk grade 1-nya itu yang untuk bakal breeding itu, kalau betina itu bisa antara. Jadi dia usia untuk layak dianggap bibit itu antara 8 sampai 11 bulan atau 1 tahun nanti sampai 12 bulan. Jantan juga sama, jantan itu dianggap layak reproduksi ketika umurnya sudah 1 tahun atau 12 bulan sampai 18 bulan. Itu harganya sekarang kalau yang bagus, betina itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. 2,5? Ya, 2,5 sampai 3 juta tergantung nanti secara fisiknya ada kelebihan apa untuk breeding standar ya. Oke, baik. Kalau jantan mungkin antara 5 sampai 8. 5 sampai 8. Itu yang ideal saat ini. Tapi ada juga yang di bawah itu. Calon induk itu yang harganya cuma 1,7, ada yang di bawah 2 juta juga ada. Yang jantan juga yang 3 jutaan juga ada. Tapi kan itu nanti kelasnya kan yang berbeda. Ya. Jadi sama-sama merek tertentu tapi kan dia ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Ya. Kalau standar breeding ya antara itu di atas 2,5, 3,5 untuk betina, untuk jantan ya antara 5 sampai 8 juta itu baru ideal. Itu. Jangan dihitung loh. Ini lagi berpikir. Jumlah kambing dengan sekian. Iya, karena modal berapa nih yang saya akan keluarkan ketika misalnya pengen budidaya kambing etawa gitu kan. Jadi di otak saya tadi langsung berpikirnya, wah kalau sekitar 5-8 terus lalu perempuannya betinanya sekitar 2-3 juta, berapa biaya yang harus Febi keluarkan sebagai pemula budidaya ternak kambing sebenarnya etawa? Kan ada macam BEP ya. Berapa idealnya kita layak memelihara, kemudian akan berapa lama dia waktunya, uang yang kita keluarkan sebagai modal itu kembali. Kita hitungnya begini. Kita tahu bahwa liter size ataupun interval, nanti liter size atau istilahnya berapa jumlah beranaknya, berapa waktu jeda antara beranaknya, kemudian berapa dia akan kembali modalnya. Nah, dulu saya mula-mula ya cuma 6, karena 6 kali 2 juta cuman seberapa, jantannya 1. Sekarang anggap aja 2 juta. Dulu saya ngitungnya begini, kalau 2 juta, anaknya harganya antara 1 jutaan, berarti saya butuh berapa untuk kembali? Berarti 4 kali anak, 2 kali anak sudah cukup. Nah kalau itu kemudian saya hitung, kalau 1 tahun itu berapa? Saya ketahui 5 bulan bunting, 3 bulan menyusui, berarti anaknya sudah bisa dipanen. Nah berarti 3 kali beranak sudah BEP, dipotong biaya operasional, lebihnya untuk biaya operasional. Jadi kalau kita mau memulai, idealnya memang antara 6 sampai 12, syukur 12. Karena 1 tahun itu berapa kali? Nah, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Dianggap 1 ekor dia akan beranak sekali, berarti kita setiap bulan punya anak 2 ekor. Setiap bulan? Iya, jadi gini, kan ada 12 induk tuh. Iya, betul. Ini sudah mulai analisa juga. Udah analisa juga nih ya, udah penasaran soalnya. Ya, soalnya kan usaha itu tanpa analisa ya bullshit gitu. Kelemahan peternak atau petani Indonesia kan dia enggak tahu analisa. Jadi dia enggak tahu kalau dia kaya sebenarnya. Nah, baik, kembali ke tadi. Kalau kambing itu kan dia 5 bulan bunting, 3 bulan menyusui. Nah, anaknya sudah bisa dibagi. Sekali beranak kan 2. Kalau 1 tahun itu bisa dianggap beranak sekali semua. Iya, betul. Kalau 12 induk berarti dia akan 12 kali 2 anak. Ya kan, kali 2 karena jadi anaknya 2. Iya, 24 ekor. 1 ekor untuk mengembalikan modal, 1 ekor untuk kekayaan kita. Kalau 3 kali beranak kan lunas. Nah, tapi kalau kurang dari 12 ya agak susah. Kita dapat yang untuk kita operasional kita lebih sedikit. Jadi kita puasa selama 2 tahun gitu. Awalnya saya dulu gitu. Oh gitu. Pas di ketiga baru terlihat bahwa keuntungannya. Ya. Oh ini hasilnya. Tapi di tahun pertama, tahun kedua, di awal-awal saya kan ibaratnya belum bisa mengenyam hasilnya semaksimal mungkin. Belum maksimal karena masih banyak. Kita harus puasa, harus menekan biaya untuk kesenangan diri. Tapi dulu saya punya optimisme bahwa ini nanti ketika saya sudah mencapai targetnya, saya cukup istilahnya tunjuk sana tunjuk sini dapat gaji. Wah, sedap banget. Jadi puasa dulu 2 tahun, tapi di tahun ketiga, 4, 5, 6 kita baru merasakan bahwa wah. Dulu berpikirnya kan gini,
Kalau saya waktu bekerja kan saya bekerja 1 bulan untuk 1 hari 2 hari. Gajinya kan itu pas gajian aja. Setelah itu habis lagi ngutang lagi saya. Ya sebesar apapun kan begitu. Tapi saya berpikir kalau kita menjadi pengusaha peternakan atau pertanian, itu kita bekerja paling lama 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah anggap aja. Tapi untuk hidup seumur hidup kan gitu. Karena kita cukup bekerja di awal. Setelah itu akan berkembang terus karena kambing itu kan juga dia akan beranak pinak, masih ada yang kita jadikan calon induk berikutnya, kemudian ya sebagian kita jual. Sama ketika kita menanam pohon juga sekali menanam untuk bisa seumur hidup ya. Tapi dalam kita kalau punya 12 kambing gitu kan, berarti di tahun pertama kita punya 24 cempe. Itu ada rasio kegagalan misalnya seperti kematian anak gitu, masuk kematian mortalitas artinya tingkat cempenya itu kan nggak semuanya misalnya di hidup itu diperhitungkan juga berarti. Mortalitas itu sangat bergantung keahlian operator atau pengetahuan kita. Dulu di awal-awal saya juga hampir putus asa karena itu salah satunya kan, ini beranak kenapa tidak hidup, yang ini satu mati ya, wah ini nggak tercapai ini hitungannya saya. Ternyata semua itu kembali kepada kemampuan saya, pengetahuan saya tentang peternakan. Jadi kesalahan-kesalahan itu kemudian yang kita pelajari, kita tekan, sampai di angka sesuai dengan teori. Dulu teori saya baca literasi bahwa mortalitas itu cuma di bawah 0,03 gitu kan. Itu teorinya. Tapi pada kenyataannya seandainya kita itu meleset, kan harusnya tidak jauh. Betul. Setelah kita makin lama, jadi waktu kita beternak, jumlah semakin banyak, itu membuat kita semakin pandai. Nah, itu bisa ditekan sampai di bawah 0,00 itu loh, ibaratnya gitu. Jadi setelah saya menikmati sekitar 5 tahun ke sini, itu untuk menekan mortalitas itu makin mudah. Sekarang nyaris insya Allah kalau tidak memang sengaja kita bunuh atau kita sembelih, enggak mati ya. Karena full kan, semuanya ada sama 24. Karena kan dulu berpikir saya harus belajar tentang ilmu kesehatan hewan dong. Tapi lama-lama berpikir saya nggak perlu. Nggak perlu? Iya nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Dokter kan ada. Satu itu. Yang kedua, selama kambing itu kita sanitasi, kandangnya bagus, kebersihannya terjaga, makanan secara nutrisinya itu terkelola dengan baik, kebutuhannya dia apa, kita mampu mengkomunikasikan, maka itu tidak perlu dokter hewan itu. Jarang sekali, paling mereka akan datang kunjungan ngasih saran apa gitu, enggak ada. Kalau dulu di awal-awal bentar-bentar Pak Dokter tolong ini pilek, tolong ini apa gitu. Sekarang alhamdulillah enggak terlalu. Setelah lama tahu, jadi kuncinya di situ. Kuncinya di situ berarti treatmentnya ya gitu. Ada treatment khusus nggak sih untuk kambing Etawa? Sebenarnya enggak, kambing Jawa juga boleh seperti itu. Jadi yang penting yaitu pemberian makannya bagus, artinya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai mereka memakan atau kambing itu memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya ada teman yang salah, ada bikin slogan ternak tanpa ngarit, tanpa angon. Nah, tapi dia waktu itu hanya mengandalkan dari jerami padi kemudian dibuat silase atau fermentasi. Nah, sebenarnya untuk pembuatan silase atau fermentasi itu kan kita tetap mengacu data kebutuhan nutrisi, jadi complete feed tapi kita buat itu. Nah, dia sebenarnya hanya kemudian masyarakat itu ada yang salah. Salahnya adalah ketika saya membuat silase, yang terlihat di situ hanya jerami atau dia pakan kering yang lain, limbah. Tapi dia tidak tahu bahwa ini detail campurannya sebenarnya apa. Karena jerami itu hanya serat kasar, kemudian pohon pisang batang pisang itu kan hanya serat kasar dan itu bukan nutrisi yang dibutuhkan. Tapi situ ada barang yang lain yang kemudian saya tidak ceritakan ataupun orang tidak tahu bahwa sebenarnya ada barang lain, seperti ada sumber proteinnya dari mana, karbohidratnya dari mana, lemaknya. Dia hanya nonton itu tanpa ngarit, tanpa angon, tapi dibuatnya hanya pakai bahan yang kelihatan banyak kan cuma jerami, bahan kering apa itu. Betul. Analisa yang tidak cukup tahu, akhirnya dia buat antri kematian kambingnya. Nah, jadi kalau istilahnya, karena memang di ternak ini kan biaya operasional tertinggi di pakan. Ya, makanya kalau pakan itu secara nutrisi sudah komplit, kemudian kita sudah
benar-benar mengetahui kebutuhan ternaknya, maka insya Allah berhasil. Berarti pakan ternak kambing tuh berarti bisa, silase tuh bisa, cuman harus diperhatikan nutrisinya. Tapi sebenarnya pakan baik untuk kambing tuh apa sih Pak? Soalnya kan sekarang slogan itu lagi bergema di mana-mana gitu. Itu baik juga. Sebenarnya kan kalau tanpa ngarit, tanpa angon itu kan saya. Ya saya ada yang ngaritnya, ada yang angon. Ya Bapak kan operatornya banyak Pak, gimana sih? Ya itu kan kalau tanpa ngarit, tanpa angon itu ya yang dimaksud sebenarnya kan kalau kita menjadi pengusaha peternakan ya harusnya sudah menerapkan teknologi pengolahan pakan. Artinya pakai fermentasi, pakai whey, pakai silase, ataupun bikin konsentrat pakan, itu bisa semua. Karena kambing itu kan ada orang berpikir bahwa kambing ini ribet karena dia harus makan hijauan. Padahal kita harusnya tahu bahwa kambing itu buta warna. Mau dikasih warna hijau, kuning, dia tetap makan karena dia tidak menggunakan indera penglihatan, tapi dia dari penciumannya. Itu hebatnya kambing yang tidak punya di kita. Penciuman kita kan nggak setajam kambing. Ya. Tapi kami nggak bisa melihat Pak, itu warnanya apa, berarti nggak ngaruh warna hijau warna apa, yang penting nutrisinya terpenuhi gitu. Yang penting itu. Jadi kalau mereka tidak mengenali pakan itu dari warna. Warna secara anatomi tubuh kan mata kambing itu tidak menangkap warna hijau. Nah, jadi agak layu pun bakal dimakan selama aromanya cukup. Menurut kambing cukup, ya. Satu itu, yang kedua, kita harus tahu kandungan nutrisi di dalam pakan itu. Jadi pakan yang sudah layu, pakan yang sudah kering, itu kita tahu bahwa umpamanya semisal ini ada daun singkong yang sudah layu, sudah kering. Kita tahu di situ ada proteinnya tinggi. Tapi kita juga tahu bahwa di situ ada sianidanya. Nah, maka kita harus harus tahu secara teori, secara literasi, bagaimana menyiasati berkurangnya sianida, tapi proteinnya masih utuh. Paling kadar airnya yang turun. Itu kemudian kita biasanya menggunakan teknologi pengolahan pakan. Itu tidak harus berwujud mesin, tapi rekayasa. Seperti dengan kemudian disimpan, disilase, itu kan menekan kadar sianidanya. Wah, gitu. Masya Allah, bener ya. Kadang kita kalau dapat informasi setengah-setengah gitu, silase yang kering-kering aja, padahal di situ ada nutrisi-nutrisi yang lain harus ditambahkan gitu. Itu maunya kan, kadang orang melihat secara luar, itu cuma dikasih makan sampah itu loh, kan kambingnya Pak Toto itu cuma dikasih sampah itu. Dari sawah ada potongan sisa pucuk tebu, ada sisa dari pucuk jagung yang sudah kering. Dikasihkan, kok mau kambingnya, padahal sebenarnya itu kita pasti akan diolah dulu, kita olah kemudian baru kita kasihkan ke kambing. Kadang orang tidak melihat sampai sejauh itu. Lihatnya wujudnya aja gitu ya. Dan kadang orang tidak cukup telaten. Jadi sebenarnya kan kalau kita menganalogikan kambing itu mirip dengan saya, jadi saya bisa tahu kebutuhan kambing itu apa. Memang kambing ketika pertama kali dikasih silase atau fermentasi, dia belum tentu mau. Sama dengan ketika kita yang biasa makan nasi, kita harus ke Belanda tiba-tiba, di sana tidak ada nasi, harus makan gandum. Itu juga pasti ada penolakan di awal. Nah, cuman kita harus mampu mengkomunikasi ke kambing itu, kamu makan ya, kalau enggak kamu lapar mati besok, kan ibaratnya gitu. Tapi diajak ngobrol juga kambingnya? Ya enggak, ngobrol dengan cara komunikasi, ya logika kita yang berpikir. Oh iya benar. Ya kan biasanya kan ada tanaman juga, ada beberapa orang yang tanaman diajak ngobrol, pertumbuhannya berbeda. Mungkin kambing juga gitu, karena kan biar kita sayang dan dekat, ada kedekatan emosional dengan kadang memang kita sampai wujudkan ke kalimat itu hanya kadang-kadang untuk memberitahu ke orang lain bahwa saya sedang berkomunikasi dengan ternak saya. Nah, biar rasa sayang kita tumbuh di situ. Karena saya tahu ternak ini ketika saya kasih nutrisi yang baik, dia pasti akan membalas ke saya. Itu sama dengan tanaman dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, itu pakannya. Berarti kita harus memperhatikan sahabat tani ketika ternak pakannya, dan harus benar-benar dipelajari nutrisi-nutrisi apa. Gitu. Terus kandang. Kambing etawa ini kalau saya lihat di peternakan kambing etawa, pasti kandang-kandangnya tuh bagus-bagus, bersih-bersih gitu ya. Maksudnya kondisinya tuh, konstruksinya tuh ideal gitu ya. Sepahaman saya kalau ngelihat tuh kayak bagus banget, beda sama kambing-kambing lainnya. Itu ada nggak sih teknik khusus atau ada yang khusus untuk kambing tuh, harus kambing etawa tuh seperti apa gitu? Sebenarnya
tidak harus khusus ya. Kambing Oke. semuanya juga harusnya diperlakukan Sama. seperti itu. Semua ternak harus kita berikan kandang yang nyaman karena kandang ini satu dia bertujuan untuk menjaga ternak dari panas dan hujan, dari hama, dari liar. Nah, itu satu awalnya. Terus kemudian kalau kandangnya bagus, Oke. otomatis kita akan tidak sungkan untuk datang ke kandang mendatangi mereka. Karena ternak itu dia butuh tempat yang nyaman juga untuk tidur. Karena kandang ini adalah tempat tidur mereka, tempat pipis mereka, tempat buang air besar mereka, tempat makan mereka. Kalau kita tidak bikin secara proporsional maka dia juga akan terganggu. Nggak betah gitu ya. Ya, jadi kalau kita siap memelihara kambing dengan baik, yang kita kandangkan maka dolim bagi kita hukumnya ketika tidak membuat kandang itu sesuai dengan peruntukannya. Nah itu juga berisiko kalau kandangnya tidak proporsional, ya bisa kakinya kejepit, kemudian dia susah makannya. Makanya saya membuat kandang dulu juga hanya tradisional, mengikuti. Tapi lama-lama saya pikir ini kenapa kandang yang seperti ini jadinya ternaknya seperti ini, kita pelajari. Oke. Nah kalau di teori itu kan tidak ada yang bahas itu sampai detail, tapi ketika kita sudah praktek, mau nggak mau kita ngamati ternak. Oh ini lehernya kena, nyangkut, berarti kandangnya Nggak tidak enak gitu ya. Oh ini tempat buat dia tidurnya ini terlalu besar loh Pak, angin masih masuk. Oh ini jarak dengan tempat kotoran masih agak dekat, jadi dia bisa memungkinkan untuk pneumonia dan lain sebagainya. Oh ini sekat dengan yang lain masih terlalu luas, jadi dia ada penularan kutu dan lain sebagainya bisa. Nah itu kemudian kita analogikan, kita buat menjadi sebuah kandang yang mendekati proporsional menurut kita. Meskipun kadang-kadang kambingnya tetap dia kurang begini. Nah, saya nggak bisa nengok kambing ceweknya. Nah, ya. Makanya kandangnya tuh terpisah ya Pak Ya, ya? Kenapa bisa. sih kandang terpisah antara jantan dan betina gitu dan yang anak kecil cempe dan segala Ya. macam? Itu kalau zaman dulu memang kadang ya komunal ya, ada betina, beberapa Iya, kemudian betul. jantan. Nah itu cuman kalau kita pisah itu akan mempermudah kita untuk mengkontrol mana yang sudah birahi, mana yang sudah kawin kita catat. Oh ini. Nah kalau komunal itu susahnya adalah dia kawinnya kapan kita nggak tahu karena kita nggak ngontrol. Oh iya Terus benar. kemudian kapan dia, soalnya kalau kambing hitam itu kan pada saat melahirkan atau hari perkiraan lahirnya itu kita harus tahu. Dia harus kita tolong. Genetiknya kan besar. Nah, ini tingkat mortalitasnya tinggi karena kita pemahaman ke penanganan itu tidak cukup tahu. Proses persalinan ya, berarti ya? Ya, kambing Etawa itu janinnya kan besar. Jadi dia mungkin bisa ada yang 3 hari belum mampu berdiri dengan baik. Oke. Nah, itu ketika orang yang belum paham, awal-awal, Pak, ternak saya nggak bisa berdiri. Sudah hampir 2 jam belum bisa berdiri. Dia masih membayangkan kambing yang lokal kayak domba gitu, dia lahir langsung lari. Kalau kambing hitam enggak bisa. Jadi kita harus menyusukan di awalnya. Dia harus dalam jam-jam pertama itu dia harus dapat minum susu dari induknya. Kadang ada yang bingung bahwa kok induknya belum keluar susunya. Saya tanya, kapan melahirkannya? Ya kira-kira sudah 1/2 jam, ya wajar kalau 1/2 jam. Kalau itu sudah 1 hari kok tidak keluar, maka harus mencari alternatif yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan si cempe yang baru lahir itu. Ini yang harus kita ketahui untuk menekan menekan tingkat mortalitas. Ya, kalau enggak harus kita susukan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak cukup tahu kan bingung terus. Nah di situ pasti. mati tingkat kematiannya tinggi. Induknya cara merawatnya seperti apa agar dia tidak tetanus, tidak kemudian nanti induknya terserang penyakit mastitis. Itu kan ada perawatan khususnya. Ya. Jadi seperti manusia ya, ada proses pas hamil di perawatannya bagaimana, pasca melahirkan bagaimana gitu. Ya, makanya itu kita harus tahu persis kapan dia anaknya nanti bakal lahir. Nah, jadi makanya kandangnya dibuat terpisah antara jantan dengan betina. Kalau tidak itu kan enggak tahu. Tapi kalau dipisah resikonya adalah kita harus paham benar. Kalau secara bergoro ya kita harus tahu kambingnya ini lagi minta nih. Nah, harus kita. Berarti peternak kami harus tahu dong pas birahinya kambing. Proses maksudnya ciri-ciri kambing sedang birahi dan segala macam. Kalau secara teori itu biasanya orang peternakan bilang ada 3A. 3A. Nah, abang, abu, anget itu kan.
Itu kan Abang abu anget. ya jadi alat kemaluan atau yang betina itu dia merah warnanya, abang itu merah, abuh itu dia bengkak. Oke. Terus kemudian anget itu dia lebih hangat dari yang lain. Nah, tapi itu teori. Teori. Ya, kalau cuman punya 1 ekor, 2 ekor bisa kita praktekkan seperti itu. Kadang ada yang teorinya nanti kalau dia gelisah, susah makan dan lain sebagainya, kemudian dia teriak-teriak, itu biasanya birahi. Itu ya teori tapi bisa mendekati. Yang Gitu tadi ya. juga iya. Cuman kalau kita ini punya ternak ratusan, Ya kayak nggak Bapak Toto mungkin ya. Sugiharto ada 400 sekian Ya, kambing itu kan nggak perempuan. mungkin tiap hari kita harus buka, ya ngecek. Terus kemudian kan perilaku setiap hewan ini juga berbeda-beda. Ada yang dia pendiam, jadi dia tidak gelisah, tidak cerewet segala macam. Ada yang perilakunya dia memang Agresif ketika gitu ya. agresif ketika dia birahi, terus kemudian gelisah seperti yang dituliskan. Nah, ternyata ketika kita sudah punya ternak banyak ini, kita kembali ke analogi tadi bahwa penciuman kambing ini lebih luar biasa. Jadi ketika kita cukup ada 2 atau 3 kambing jantan, nanti dia akan bunyi. Nah, itu hebatnya. Dia yang menjadi alarm buat saya. Jadi bukan saya yang harus tiap pagi Ngebukain gitu ya. Sudah diamin aja ketika jantan ini dia kemudian bunyi dengan suara tertentu, dia gaduh, pasti ini ada yang birahi. Kemudian kita lepas jantan itu. Kita lepas, kita keluarkan dari kandang, dia nanti akan lari ke ruang mana sih sebenarnya yang birahi. Sudah itu aja. Naluri yang kita pakai naluri Pasti kambing. gitu ya, dia akan menyamperi betina mana yang dia inginkan Bahkan gitu. jarak mungkin 500 meter itu masih mampu dia. Jadi kambing tetangga tahu. Nah, itu yang tidak diberikan ke Semua orang semua gitu orang. yang Karena tahu. ketahuan bahaya ini. Lagi jalan-jalan di mall dia tahu ada yang birahi kan lari nanti. Tuh. Jadi itu ya. Oke, baik. Itu yang harus kita pahami. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu mengkomunikasikannya. Ya. Kok saya nggak konsen dulu? Dikonsentrasikan dulu sahabat Tani. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita tahu persis bahwa kambing itu punya analogi yang berbeda dengan kita, maka kebutuhan dia apa kita tahu, termasuk makanan. Kalau ibaratnya gini juga kita harus berpikir bahwa kambing kenapa dikasih makan tiap hari banyak terus kemudian cerewet. Ada kan cerewet bunyi terus ya, ada juga kemudian dia tidak cukup gemuk. Berarti kan kita yang tidak tahu. Bahwa makanan yang dia makan itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian ada yang dia sudah bertanya, Pak, tempat saya nggak mau kawin-kawin. Nah, itu berarti kita yang tidak tahu bahwa tanda-tandanya birahi mau kawin itu nggak tahu. Nah, kemudian kebanyakan orang juga tidak mengambil sikap. Bagaimana caranya menghadapi ini gitu. Nah, umpamanya kan kita harus berpikir bahwa kambing itu kalau dikasih makan terus dia tidak ada kesempatan untuk biak. Kita harus paham bahwa kambing ini dia pola makannya seperti ini, jam sekian dia makan, jam sekian dia tidur. Kalau siang-siang dikasih makan maka dia tidak efektif. Nah, kita harus tahu itu. Jadi ada jam-jamnya juga, ada teknik pemberian makan buat kambing juga ada yang akhirnya jadi sampah toh makanannya karena tidak pas waktunya. Ya sekarang gambarannya begini, kalau kita sebagai orang, kita sebenarnya dalam 1 hari ini 1 bakul nasi mungkin habis juga. Tapi kalau pagi-pagi suruh makan segitu enggak mungkin habis. Harus selesai 1 hari enggak mungkin. Makanya kita ada pagi, ada siang, ada sore. Nah, di kambing juga sama. Saya memberikan pakan pagi, kemudian sore. Nah, mana waktu yang efektif dia untuk membuat pola makannya terjaga. Saat dia tidur siang hari, malam hari dia sore itu mulai makan sampai jam 11 nanti tidur. Makanya di kandang saya instalasi lampunya itu akan mati setelah jam 11 malam. Itu juga karena ngamati ternak ini, dia akan makan nanti kalau sudah sekitar jam 10, jam 11 dia akan selesai tidur. Makanya lampunya harus mati. Kalau belum itu, dia masih harus ngamati makanannya atau makanya lampunya harus tetap masih nyala. Makanya kalau pas pada saat pagi saya ke rumahnya Pak Toto, itu dia masih bunyi, masih ramai. Tapi ketika udah di jam 11 ke atas, sudah siap tidur. Ya, itu. Kalau pagi kan masih makan, masih ada proses mandi juga. Ya, pagi itu. Kan ada juga yang
ada yang ternak ini dikasih makan terus-menerus, maka dia malah tidak gemuk, yang besar cuman perutnya, tapi badannya tidak cukup bagus itu. Karena istirahatnya kurang cukup Ya, ibaratnya kurang cukup, gitu dia ya. tidak cukup waktu untuk memamah biak. Mengambil nutrisi itu dia memamah biak, dia keluarkan makanan, kunyah lagi, kemudian ambil lagi, terus kayak gitu. Gayemi kalau orang Jawa bilang, kalau teman-teman petani sudah agak mulai paham. Paham ya gaya. Oke, wow. Pengetahuan baru juga buat Feby kan. Mulai berarti kalau peternak harus benar-benar mengamati ternaknya gitu ya. Mulai dari proses birahi, melahirkan, paskanya dan segala macamnya termasuk gitu. analisanya. Jadi menguntungkan apa enggak ini? Sebenarnya menguntungkan apa enggak enggak? gitu ya. Kapan dia harus harus Berarti ada siklusnya juga ya. ada Misalnya siklus. bulan ini sedang musim kawinnya terus gitu. Betul. Biasanya agak serempak. Ada di 1 tahun itu saya kalau ngamati di kandang-kandang saya itu ada saat dia harus birahi bareng gitu kan, hampir mirip-mirip. Nah nanti etapa berikutnya ada lagi yang birahi, ada lagi. Jadi rata-rata bisa sampai 4 kali ada tahapan. Kalau yang di awal tahun itu dia sudah birahi, dia bunting, nanti disusul ada generasi atau rombongan berikutnya, itu 1 tahun itu. Ini ada klub yang lahiran bulan ini, nah klubnya, ya itu rata-rata seperti itu ya. Ya, karena itu penting sekali untuk kita pahami, karena harus persiapan pakannya, persiapan termasuk operator ini. Ketika kita tadi sudah tahu HPL-nya kapan, maka dia operator akan lebih konsen di bulan-bulan itu, di waktu-waktu di hari-hari itu. Di hari-hari itu lebih enak ya. Yaitu meminimalisir kekonyolan kerugian ternak lah. Kerugian ternak. Suhu. Kalau di Kali Gesing kan suhunya dingin ya sahabat tani, kalau tahu di Purworejo suhunya dingin dan Kambingnya Tawa suhu di sana mungkin nyaman. Tapi kalau misalnya nih daerah rumah saya misalnya daerah yang panas, itu bisa nggak sih Kambingnya Tawa dikembangbiakan di sana? Baik. Kalau kambing Etawa ini sebenarnya kan termasuk kambing yang sangat adaptif ya. Sangat adaptif. Ya, sangat istilahnya dia mudah untuk beradaptasi. Beradaptasi. Karena dari genetiknya memang dia genetik perantau. Wih, sedap. Ya ini kan sudah kambing Indo lah. Kalau orang dulu asalnya dari Jamnapari, India, kemudian disawin silangkan di sini, sudah jadi peranakan di sini. Relatif sangat cepat beradaptasi. Nah, kadang orang tidak paham bahwa sebenarnya kesalahan kita terus ditimpakan ke alam. Wah, ini enggak cocok suhunya. Jadi menyalahkan alam. Iya, padahal itu yang tidak cocok kitanya karena kita tidak tahu mengkomunikasikan. Nah, perbedaannya begini, pecahannya. Saya pernah mengalami tantangan oleh seseorang yang ada di daerah yang sangat panas itu, di daerah di luar Jawa. Di luar Jawa. Nah, itu di sini rata-rata kambing Etawa itu enggak bisa bertahan sampai 1 bulan 2 bulan karena dia mati. 1 bulan 2 bulan karena mati. Panas, dia bawahnya lahannya gambut. Nah, tapi saya berpikir, kalau suhunya panas berarti kita harus menyesuaikan bentuk kandangnya. Kalau kandangnya harus saya buat sama dengan di atas Kali Gesing, itu enggak mungkin. Karena kambing ini akan mengalami dehidrasi. Ya panas berlebihan, rontok bulunya, dia kekurangan air minum dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika kita tahu persis dia butuh udara sirkulasi yang baik, dia butuh istilahnya suhu yang tidak terlalu panas, kita sesuaikan kandangnya. Jadi kandangnya bentuknya beda, desainnya tidak seperti yang di atas itu. Jadi sampai bawah sirkulasi udara aman. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan suhunya, tapi pola makannya, kemudian cara merawatnya, itu yang harus kita adopsi. Kegagalan selama ini orang mengambil ternak dari Kali Gesing kemudian dibawa ke daerah tertentu, itu bukan karena kambingnya yang tidak mau, tapi kemampuan peternaknya yang tidak mau memahami kebutuhan ternaknya. Tapi kalau orang yang sudah punya, notabene sudah mantan peternak kambing yang biasa, rata-rata sukses mereka. Rata-rata sukses. Berhasil, karena dia paham bahwa kambing itu butuh kayak gini-gini. Nah, itu kebanyakan berhasil. Tapi kan kelemahan calon pengusaha baru ini yang merasa dia kepingin, usaha ternak menjanjikan. Semangatnya menjanjikan karena begitu menguntungkan. Dapat kegagalan langsung drop. Selesai. Betul. Padahal kan nggak harus begitu. Yang namanya pengusaha itu apapun masalahnya, apapun rintangannya kita harus carikan solusinya. Diusahakan menjadi bisa. Makanya pengusaha. Jadi segala sesuatu ada halang rintangannya diusahakan gitu sampai
berhasil. Sampai berhasil. Ya, harusnya berpikir bahwa dia bisa, saya harus bisa. Ya itu jadi itu yang terpenting. Faktor kegagalan sebenarnya bukan dari alamnya, bukan dari hewannya, tapi dari kitanya sendiri. Nah, kebanyakan di situ. Dari kitanya nggak mau upgrade juga nih ya masalah. Mudah menyerah. Mudah menyerah sama nggak upgrade sama pengetahuan kita gitu ya. Ya saya kalau mengalami kegagalan ya banyak. Ibaratnya korban dari riset atau dari pengetahuan yang pada waktu itu. Tapi saya tidak pernah patah hati, tidak patah semangat. Ibaratnya tidak takut. Wah nanti kalau mati seperti itu, saya hanya ingin tahu. Bahkan saya membuat uji coba. Ini kandang saya buat seperti ini, ternaknya sama ada 10 ekor ini, saya perlakukan seperti ini, nutrisinya seperti ini, akan jadi seperti apa. Ya banyak yang mati juga. Tapi kan itu kan puas, akhirnya tahu, oh salah selama ini adalah karena saya memberikan pakannya tidak sesuai. Nah, jadi untuk patokan berikutnya, jangan pernah begini. Gitu. Jadi pelajaran dari pengalaman. Tapi pada saat kita menyerah, proses apapun ya, entah bertani, entah berternak atau apapun, di proses kita menyerah untuk bangkitnya pada saat itu, gimana ceritanya Pak Toto Sugiharto? Ini kalau ini sudah kasuistika pribadi lah, tapi bisa untuk menginspirasi. Saya memang ada saat di mana saya itu merasa, wah ini sepertinya tidak prospek gitu. Itu kan karena merasa banyak kesulitan di dalam usaha itu, tapi saya buntu untuk mencapai solusinya. Setelah beberapa tahun saya mencoba itu, saya itu mengalami produksinya luar biasa, tapi penjualannya susah. Nah itu kan termasuk proses menghadapi kegagalan seandainya kita tidak cukup teguh. Nah waktu itu saya tidak bisa berpikir bagaimana mencari solusinya. Nah, saya waktu itu nyaris ke istri bilang, saya lebih baik kerja lagi deh. Karena di perusahaan saya itu, Big Boss itu sangat bijaksana ke saya ini. Komunikasinya cukup baik ke saya, karena saya memang keluar dengan keadaan yang baik-baik. Jadi sangat komunikatif dan beliau akan menerima saya kapanpun ketika saya mau. Iya, bahkan sekarang pun, kalau saya mau masuk ke perusahaan itu masih sangat terbuka pintunya. Dan jabatannya masih pada masih pasti masih. Ya itu jadi yang membuat. Tergiur dong pastinya ya. Nah, itu yang sebenarnya juga merupakan kebaikan bos yang menjadi kendala besar sebenarnya. Karena kalau saya mau menyerah kan tinggal balik lagi ke sana. Balik lagi ke zona lagi yang ibaratnya aman. Jadi saya tinggal melambaikan handuk putih gitu Pak. Selesai Pak, saya balik lagi ke perusahaan itu. Tapi kok masih boleh sih Pak? Iya, nyaris saya balik lagi ke perusahaan. Nyaris balik lagi? Ya, karena bos cukup tahu kapasitas saya seperti apa, bagaimana cara kerja saya, etos kerjanya seperti apa. Nah itu, waktu itu nyaris. Nah cuman istri bilang, Mas katanya kalau orang mendaki gunung, kan dulu katanya Mas Toto bilang kalau 4 orang itu, ada 4 macam orang. Satu tipe quitter, nah, kemudian ada tipe dia camper, ada tipe kemudian dia tipe climber, ada yang extraordinary. Nah itu pernah saya suatu hari itu cerita ke istri itu masalah itu. Masalah tipe-tipe pendaki gunung ibaratnya gitu ya. Itulah yang kemudian menghantam saya sendiri kalimat itu. Saya bilang kalau tipe orang quitter itu dalam hidupnya dia mudah menyerah. Mudah menyerah. Nah, ini kan otomatis untuk menganggap bahwa saya orang mudah menyerah. Nah, istri saya bilang membalikkan atau membuat cermin. Saya pernah ngucap kayak gitu, sekarang dibalikkan gitu. Nah, terus kemudian kalau tipe climber dia kan selalu tipe camper kan dia mudah nyaman. Jadi ketika posisi di level nyaman, naik sini sudah nyaman. Sudahlah di sini aja. Sudah nyaman di sini. Berarti Mas Toto orang yang suka nyaman-nyaman aja. Terus kemudian Mas Toto pernah bilang ada tipe climber dia yang selalu mencari prestasi, mencari terus. Kemudian harus sampai titik tertinggi. Nah, ketika waktu itu Mas Toto mau pulang mau menjadi pengusaha sendiri kan dulu bilangnya mau mengambil tipe keempat extraordinary ya yang dia suka naik kemudian turun bikin lagi naik lagi ya jadi mengambil risiko yang besar untuk mencapai tujuan. Nah sekarang ini kan tinggal mau balik ke perusahaan berarti Mas Toto kan quitter. Menyerah. Iya udah menyerah. Nah itu yang kemudian saya berpikir waduh iya juga ya. Jadi terus saya berpikir bahwa
saya harus menarik busur ini makin mundur. Makin mundur. Ya, makin mundur agar lesatannya semakin. Seperti panah berarti Ya, panah itu makin mundur kita menarik tali, maka dia lesatannya akan semakin ke depan. ke depan. Waktu itu saya berpikir membuat blog. Nah, saya seneng ngeblog. Nah, jadi dulu pernah ikut jadi teman-teman blogger itu. Nah, kita membuat blog, kemudian saya menceritakan saja tentang peternakan. Nah, Pengalaman-pengalaman diceritakan di blog sejarahnya gitu ya? seperti apa. Saya berpikir bahwa ini mungkin dianggap orang mundur sekali. Apa iya sih orang mau beli kambing lewat internet? Karena waktu itu belum ada loh, jualan online belum ada. Belum happening kayak sekarang. Belum ada Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Pokoknya e-commerce itu belum ada semua. Tapi Dan dulu belum kepikiran juga orang beli di internet gitu ya? Saya cuma berpikir bahwa yang penting saya ceritakan, nanti orang akan tahu referensi, baru tahu. Tapi belum sampai ke portal jual belinya. Masih sekedar mengkabarkan bahwa ini adalah kambing. Kambing ini seperti ini caranya. Nah, tapi benar yang terjadi ketika orang dunia internet kan baru mulai. Facebook aja mulai tenar di tahun-tahun 2008 kan. Waktu itu saya juga baru membuat blog itu. Setelah ada ramenya Plur, terus kemudian ada rame yang masih pakai Friendster dan lain sebagainya. Nah, itu kita kemudian ke blog itu, dan blog gratisan dulu sebelum sampai ke bikin domain sendiri dulu. Masih ada Blogspot yang gratis, ada WordPress yang gratis. Itu saya menuliskan semuanya di situ sampai istilahnya ngenjot bagaimana agar ketika di googling itu kambing Etawa ya punya saya gitu. Kambing Etawa ya kembali ke Indonesia, ke Kaligesing. Bukan waktu itu kan ketika ketik kambing Etawa atau Etawa Good itu ke Malaysia. Nah, jadi lebih terkenal di sana. Di Malaysia. Ya, padahal kita pemiliknya. Ya, karena SEO-nya kan kalah, gitu. Ada yang posting di situ. Kemudian itu saya optimalkan. Nggak lama kemudian ada yang datang untuk belajar ternak. Jadi waktu itu ada semacam CSR-nya dari Pertamina. Nah, waktu itu yang datang dari kelompok peternak itu dari Pati. Dari Pati. Pati, Cepu, Jepara. Nah, itu yang pertama kali belajar ke tempat kita karena referensinya web. Nah, dari web itu, dari blog itulah mereka belajar, pendampingan, kita ngajari mereka ternaknya dari kita. Nah, kemudian itu kan dapat solusi. Setelah itu makin ramai. Pemasarannya justru lebih dari awal dari web berarti. Iya. Kemarin kepentok pemasarannya, sekarang sudah. Ya, waktu itu sudah mulai tahun 2008, 2009 itu sudah mereka datang ke rumah. Kemudian teman-teman lain saya mulai mengoptimalkan menggunakan Facebooknya untuk posting foto-foto kambing aja, kita berbagi aja. Kemudian dari situ bertanya, datang ke rumah. Jadi sejak tahun 2009, 2010 saya tidak lagi main ke pasar untuk jual. Ternak. Ya, jadi itu kemudian ketemu solusinya. Jadi saya hampir putus asa, istri kemudian mengingatkan seperti itu, wah kita cari solusinya. Masya Allah Bapak. Kadang-kadang di titik kita menyerah, kita harus lihat sekitarnya dan dengar sama orang support system kita gitu ya. Iya, bagaimanapun kan istri adalah partner terbaik dalam hidup. Jadi ketika kita, ya memang kadang-kadang kan laki-laki suka sok-sokan gitu kan. Wah, gue yang cari uang nih ya. Harus ngikut, nggak boleh begitu. Kita harus bijaksana, harus saling mendengarkan, karena ternyata itu kunci-kunci juga. Banyak hal yang harus kita dengarkan saat kita ini terpuruk, saat kita susah. Kadang istri justru yang menjadi penyemangat hidupnya, itu aja. Oke. Subhanallah. Baik, dari 400 kambing yang sekarang Pak Toto punya, itu berapa operator yang ada di peternakan Pak Toto Sugiharto di Kaligesing? Kalau yang kandang yang terpadu ya, itu rata-rata satu orang itu untuk menangani sekitar 80 sampai 100 ekor. Satu orang? Ya, kan itu sudah tersistem. Kita ibaratnya ternaknya itu sudah tahu kapan makannya, makanannya apa saja kan. Kerja jadi operator ternak ini kan tidak cukup nguras tenaga, nggak terlalu. Karena pakan sudah tersedia, kita tinggal mengolahnya, karena pakanan dianggap kita beli kan. Nah, jadi dia tinggal ngambil di satu tempat, tidak nyari di tempat mana-mana, kan sudah ada tempatnya. Kemudian dia pagi paling membersihkan kandang. Itu untuk kandang kapasitas 100 juga tidak butuh waktu sampai berjam-jam, dia paling sampai 8 jam. Oh enggak, dia paling sekitar 1 jam cukup membersihkan. Nanti kemudian memandikan, kemudian berangkat ke tempat ngambil pakan. Nanti
jam 12 itu sudah selesai dia sampai rumah lagi. Santai dia masih santai setelah ibadah, makan siang dan sebagainya. Baru nanti menjelang jam 3, jam 4 sore itu mencampur pakan. Nah, kemudian dia berikan untuk sore harinya. Udah gitu-gitu aja. Jadi tidak. Berarti 4 dong kalau ada 400 kambing. Oh, enggak juga karena ada kambing yang kita pelihara secara kelompok. Oke. Jadi ada sekian ratus yang kita kasihkan ke masyarakat untuk masyarakat untuk jadi mereka tidak punya cukup modal untuk beli kambing, maka saya sistemnya bagi hasil. Ada ternak saya dipelihara mereka, berapa ekor, tapi saya lihat dulu kemampuan peternaknya seperti apa. Nah, ketika sudah mampu, sudah memenuhi kualitas, sama saya kasih dengan perjanjian tertentu. Sistem gaduh kalau orang Jawa bilang. Sistem apa Pak? Gaduh. Gaduh itu apa Pak? Gaduh itu sebenarnya bagi hasil. Cuman bahasa Jawanya digaduh. Jadi ibaratnya kalau dapat cempe 2, 1 buat yang itu, 1 buat kita gitu. Cuman kalau saya krus uang. Oh pakai uang? Bukan cempe? Ya bukan dibagi dalam bentuk fisik. Karena kan itu tidak mungkin imbang. Satu harganya 1,5, yang satu cuma 1 juta. Itu kan tidak imbang. Juga, maka dua-duanya kita krus uang. Lalu? Kita anggap aja ada akhir masternya kita beli. Nah kemudian baru uangnya itu 2,5 maunya kan 2 ekor. Ya itu yang dibagi 2. Itu bukan fisiknya yang kita bagi ya. Kalau beranak 1 kan repot juga itu. Oh iya, kalau beranak 3 gimana pembaginya? Makanya pakainya krus uang. Krus uang itu solusinya. Dan solusi juga buat sahabat tani setelah mendengarkan dari Pak Toto Sugiharto, harus tahu juga nih Pak Toto Sugiharto udah diajak sama Pak Jokowi. Ini di acara apa, Mas Pak Toto Sugiharto? Baik, kalau yang itu fotonya di sana itu pada waktu ada jambore itu pas Munas HPDKI itu yang sebelah sana. Terus ini di Jakarta berarti ya. Kalau yang ini pada saat Hari Pangan Sedunia. Di tengah ini adalah Hari Pangan Sedunia. Ya, sedunia. Beliau Pak Jokowi ada hadir di situ, kemudian ibaratnya di situ melihat ini jenis kambing apa, kita kasih tahu Pak ini. Nah, kemudian kita minta ke beliau untuk mengadakan kontes atau jambore peternakan nasional skala Piala Presiden lah itu. Kemudian itu terjadi akhirnya di tahun 2017. Nah ini pada saat acara kontes itu kemudian saya dipanggil untuk naik podium untuk bercerita tentang analisanya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Wow, keren banget. Berarti udah sering banget nih ketemu sama Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ya, seorang peternak kemudian yang berasal dari gunung ada kesempatan untuk bertemu beliau itu kan sudah khilaf gitu. Dianggap khilaf itu bukan tujuan sebenarnya. Dianggap tidak sengaja gitu. Karena bukan mimpi. Bukan mimpi. Tapi ketika itu terjadi ya saya sangat bahagia sekali. Saya juga sangat bangga Bapak, luar biasa. Itu. Jadi waktu itu kan ada wawancara seperti apa, kenapa berani keluar dari perusahaan. Betul. Betul. Ya, ternyata kan bahwa di ternak ini lebih nyaman dari zona nyaman sebelumnya kan itu. Baik, terakhir nih Pak Toto Sugiharto, mengapa sih ternak kambing saat ini tuh belum terlalu berkembang seperti usaha peternak ayam misalnya gitu? Sebenarnya gini, kalau kita bicara jujur ya, kalau kita tahu persis analisanya persis. Saya berani bertanding dengan peternak ayam. Berani bertanding dengan peternak ayam? Ya, untuk hasil ke diri kita loh. Kalau itu kan plasma, yang hebat kan pemilik perusahaan yang membuat plasmanya. Tapi kalau bagi masyarakat kan dia kan hanya dinilai ibaratnya jasa tenaganya. Karena ternaknya dari plasma dari bosnya, dari perusahaannya. Sama ketika saya begitu juga plasma saya tidak sehebat saya. Saya punya ternak kemudian saya bagi ke masyarakat, pakan dari saya, obat dari saya, semuanya dari saya, mereka kan hanya jasa tenaga kan. Nah, itu yang kenapa kemudian ayam lebih mudah karena ada pemodalnya. Yang hebat kan pemodalnya. Nah, kambing ini kan butuh orang yang berani mandiri untuk mencari modal sendiri karena tidak cukup berani orang untuk mengambil risiko. Padahal untuk risiko kematian dan sebagainya antara unggas dengan rumenansia itu lebih ngeri kalau unggas. Ya, dia butuh obat, butuh segala macam, ini tidak perlu kalau kita selama. Sebenarnya kenapa tidak cukup berkembang juga peminatan ya. Kebanyakan
kita tahu bahwa ternak ayam itu merasa jadi besar hebat karena dia banyak. Kalau coba skalanya cuma 5 atau 10 enggak mungkin. Nah, ternak yang terjadi di rumenansia ini kebanyakan cuma orang pelihara 5, 4, kurang dari 12. Sebenarnya bulannya 12 di dalam 1 tahun. Maka dia enggak cukup bisa dibagi untuk makan sebulan. Itu kenapa tidak cukup berkembang. Kemampuan orang terhadap analisa usaha ini kurang. Kemudian anak muda juga peminatan ke situ masih cukup kecil ya. Padahal ya karena tidak tahu saja. Mudah-mudahan nanti. Padahal prospeknya kan tinggi tadi kita cuma bisa memenuhi 10% saja dari. Sekarang peluangnya besar. Orang pingin makan kambing tiap hari kan ada. Betul, tapi tiap hari tidak ada kambing yang melahirkan kecuali istilahnya dalam jumlah banyak. Nah, jumlahnya itulah yang kemudian tidak mencukupi persentasenya. Nah, harapannya nanti dengan dengan kita berbagi ini, nanti orang melihat bahwa ternyata prospek. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Kesulitannya juga bisa kita atasi. Terima kasih sahabat tani sudah menonton episode kali ini terkait budidaya kambing etawa. Yang penasaran langsung aja komen di bawah. Dan yang belum subscribe dulu. Like, terus share ke media sosial yang kamu punya.